Bisa kita mulai kuliah kita? Baik, teman-teman sekalian, saya sampaikan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan meneruskan kuliah kita. Kalau kita membaca di OJW, materi kita adalah materialisme historis. Jadi hari ini saya kembali mengajak peserta kuliah seperti minggu yang lalu untuk sama-sama menyimak pemaparan gitu dari dari salah satu kelompok yang ada di kelas kita. Minggu yang lalu saya sudah minta kelompok berapa ya? Minggu lalu ya? Kelompok 3, Pak. 3, oke. Kalau sekarang kelompok 7 kalau gitu ya. Baik, sekarang kelompok 7 saya minta untuk menyampaikan pemaparannya. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan diskusi yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu dan mudah-mudahan hari ini bisa semakin baik. Yang pertama adalah bahwa ada kecenderungan kita ketika berdiskusi memaparkan apa yang kita baca itu kita membaca ulang naskah yang kita baca. Jadi kita seperti mendengarkan kembali. Jadi kalau sebelumnya itu peserta kuliah itu dia membaca sendiri, lalu ini ada fase dibacakan oleh orang lain. Saya berharap ini tidak terulang. Saya berharap nanti teman-teman bisa mengembangkan kalimat sendiri itu yang disusun dengan kata-kata yang itu kita buat sendiri dan sehingga kemudian tidak membaca ulang apa yang sudah saudara baca. Mengapa demikian? Karena ini bisa menjadi salah satu indikasi kedalaman pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Kalau kita membaca itu bedanya membaca dengan mendaras ya, misalnya mendaras dalam bahasa Indonesia itu. Mendaras itu kalau di bahasa Arabnya kan tadarus. Jadi itu membaca itu berbeda dengan mencerna sesuatu. Saya berharap nanti teman-teman tidak mendaras namun menyampaikan apa yang dibaca. Itu apa yang perlu dipahami. Nah, yang kedua, saya berharap nanti kemudian teman-teman kelompok 7 ini yang akan presentasi nanti bisa lebih elaboratif di dalam memaparkan yang dia baca. Saudara punya waktu, kalau saya sebutkan masing-masing 5 menit, sehingga total waktu yang saudara miliki ada 20-25 menit, tergantung berapa banyak anggota yang ada pada kelompok ini. Dan saya berharap nanti yang lain juga, kelompok lain tanpa harus saya tunjuk, silahkan secara sukarela nanti memberikan tanggapan, respon, ya, atau mungkin menambahkan hal-hal yang belum dibicarakan oleh kelompok 7 nanti. Itu prinsipnya, teman-teman sekalian. Jadi saya melakukan penilaian saya ulangi lagi, saya melakukan penilaian berdasarkan atas 2 hal. Yang pertama adalah penilaian kelompok, itu nanti kami menilai dari hasil review yang dibuat. Ya. Yang kedua, saya melakukan penilaian secara pribadi per mahasiswa. Jadi ini dilihat dari bagaimana cara kita presentasi. Jadi kalau semakin presentasinya tidak bagus, maka semakin tidak bagus pula nilainya. Itu gambaran secara umum seperti itu. Ya, silahkan nanti dipaparkan. Kelompok 7 saya berikan kesempatan, mohon agar mudah-mudahan bisa menyalakan kamera sehingga saya bisa melihat wajahnya. Gitu ya. Baik, silahkan. Jangan lupa presensi ya di OJW. Tadi saya diingatkan, terima kasih sudah diingatkan agar memperbaiki presensinya. Silahkan teman-teman sekalian, kelompok 7, waktu saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur Hadi dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Devaja, yang kedua Iga, yang ketiga saya Naning Nur Azza, yang keempat Rina Fajar Kartika akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hegemoni Antonio Gramsci yang sejarah dan perkembangannya dalam ranah antropologi. Lalu di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep pemikiran mengenai
hegemoni Antonio Gramsci. Yang pertama, teori hegemoni. Refleksi atas pengalaman hidup dan kegagalan teori Marx. Nah, di sini itu pemikiran Antonio Gramsci dipengaruhi oleh pengalamannya, di mana kehidupan dan aktivitasnya dibagi menjadi tiga fase. Nah, yang pertama ketika ia masih kecil dan dia hidup dengan seorang kakaknya di seorang sosialis di Caligari. Nah, yang kedua itu ketika Gramsci terjun ke dalam kehidupan di politik. Nah, yang ketiga itu masa puncaknya di mana Gramsci itu diisolasi di penjara rezim fasis. Nah, pemikiran Gramsci tentang kepemimpinan dan penguasaan itu memiliki interaksi konseptual yang menerangkan tiga hal, yaitu semua musuh mendominasi kepemimpinan yang dijalankan secara sekutu. Kepemimpinan dilakukan buat menaklukkan aparatur negara dan aspek supremasi kelas terus membantu masa supremasi terus berlanjut. Nah, yang kedua adalah teori hegemoni Gramsci. Nah, perdebatan dan perkembangannya. Nah, di sini buku Prison Notebook yang merupakan karya Gramsci diakui memberikan gambaran tentang konsep hegemoni. Nah, sedangkan menurut teori Perry Anderson, tulisan Gramsci dinilai sebagai tulisan yang sulit dibaca. Karena penyusunannya memikirkan konsep-konsep yang telah dikembangkan, seperti Marx, Lenin, dan juga dalam menuliskan konsepnya itu berada di dalam penjara. Nah, sehingga harus mengelola tulisannya agar lolos dari sensor penjara. Lalu ada juga Perry Anderson mengkritik konsep hegemoni tentang tiga model yang ditawarkan Gramsci. Nah, namun ketiganya itu dianggap tidak memuaskan dari sudut pandang analitis dan politis. Nah, yang ketiga itu teori hegemoni dalam kajian antropologi. Nah, kajian antropologi itu merupakan disiplin ilmu yang dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangannya yang terjadi secara terus-menerus. Nah, seperti perkembangan metodologi penelitian etnografi yang menjadi salah satu mendasar dalam kajian antropologi. Nah, lalu konsep hegemoni ini digunakan dalam antropolog dalam memahami kebudayaan dan material dan membantu memahami dikotomi superstruktur teori kebudayaan Marxis. Dalam teori ini, teori hegemoni dapat Boleh saya potong sebentar? Ya. Ingat ya tadi ya, rambu-rambu yang saya buat ya. Ya. Ingat ya tadi, atau saudara menyimak atau enggak yang tadi saya sampaikan? Ingat ya, atau saya ulangi lagi yang saya sampaikan tadi? Iya, Pak. Ya, tapi kalau memang begini ya enggak apa-apa, nanti paling nilainya jelek kalau membaca itu nanti nilai individu saudara jelek sekali, akan di bawah C itu nanti nilainya. Ya silakan kalau mau terus membaca begini ya enggak apa-apa, itu pilihan karena saudara tahu sudah paham dengan konsekuensinya gitu ya. Silakan lanjutkan ya. Kalau mau begini enggak apa-apa, silakan. Ya, Pak. Ini langsung saja ke teori yang ketiga ya, Pak ya. Yang di teori hegemoni dalam kajian antropologi. Yang ketiga ini teori hegemoni dalam kajian antropologi. Nah, di sini itu konsep hegemoni itu digunakan untuk memahami kebudayaan dan material, untuk memahami dikotomi superstruktur teori kebudayaan Marxis. Nah, lalu juga ada common sense yang menjadi bagian kunci dari penjelasan kelompok subaltern yang tidak bisa dipisahkan dari kajian antropologi menurut teori Gramsci. Nah, kebenaran ini dapat bersifat kontradiktif yang dapat berdiri sendiri sesuai historisnya. Lalu penjelasan selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, sebelum dilanjutkan, ingat ya, rambu-rambu yang tadi saya sampaikan ya.
Jadi Iya, Pak. tugas saudara itu tidak membaca, tidak mendaras, tidak tadarus ya, tidak membaca ulang apa yang ada di situ, tapi saudara memaparkan ya dengan apa yang saudara pahami dari bacaan itu. Itu ya, sehingga kalau saudara membaca lagi percuma karena semua orang sudah membacanya. Jadi saudara seperti mendikte orang ya. Itu apa namanya rambu-rambu yang saya buat. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Silakan. Di sini saya akan menambahkan tentang teori hegemoni refleksi atas pengalaman hidup dan kegagalan teori Marx. Jadi di sini pemikiran Gramsci tentang kepemimpinan atau penguasaan memiliki interaksi yang konseptual yang menerangkan 3 hal. Itu musuh, sebentar. Tentang musuh mendominasi kepemimpinan yang dijalankan. Dan mendominasi kepemimpinan yang dijalankan secara sekutu, kepemimpinan dilakukan membuat untuk menaklukkan semua aparatur negara. Dalam untuk mencapai hegemoni, grup intelektual pada ruling group wajib bersatu dengan rakyat. Sementara di struktur sosial terdapat kelas bangsawan yang akan lebih menguasai semua kaum. Di sini hegemoni bekerja menjadi rantai kemenangan melalui persetujuan, bukan paksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, apa pendek itu atau memang enggak ada? Saya tadi sampaikan masing-masing orang menyampaikan 5 menit ya. Kemudian tidak membaca lagi ya. Jadi dengan begitu totalnya ada 20 menit. Tapi kalau mau berhenti ya enggak apa. Kita lanjutkan pada yang berikutnya ya. Enggak apa kalau mau berhenti ya. Saya lanjutkan ke berikutnya ya. Tapi ya catatannya apa nilainya tidak bagus nanti ya. Silakan. Silahkan berikutnya kalau sudah habis kata-katanya. Berikutnya. Mungkin teman saya terkendala sinyal, Pak. Sebentar ini masih saya hubungi. Belum connect dia atau gimana? Yang lain dulu kalau gitu. Yang lain dulu siapa yang ada itu. Ada? Bisa? Oke, kalau gitu kita lompat aja kalau gitu. Kayaknya ada kendala. Baik, saya berharap ada komentar dari peserta kuliah yang lain. Silahkan komentar disampaikan, lalu kemudian kita diskusi sama-sama. Ya, silahkan. Kayaknya kelompok 7 hari ini tidak terlalu siap. Silahkan.
Maaf Pak, saya mau menyampaikan Ini siapa ini? mengenai 3. Ini kelompok 7? Iya. Oh, oke, silakan. Saya pikir enggak bisa. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai teori hegemoni dalam kajian antropologi. Nah, antropologi ini termasuk disiplin ilmu yang dinamis. Artinya ilmu ini dapat berkembang dan yang menyesuaikan perkembangan zaman dan perkembangan dunia. Adanya inovasi dalam kajian antropologi juga menjadi salah satu bukti terhadap respon yang diberikan terhadap perubahan dunia dan perkembangan teori ini. Pada tahun 1970-an, pemikiran modernisme dan marxisme muncul, mulai memasuki di dalam dunia antropologi. Tahun 1980-an, teori hegemoni Gramsci ini menginspirasi teorisasi dalam kajian ranah antropologi. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teori hegemoni Gramsci ini awal mulanya memberikan perhatian pada gerakan revolusionis masyarakat tertindas. Namun, di teori ini menyatakan revolusi bisa saja tidak terjadi karena adanya kekuasaan dominan yang efektif di tengah masyarakat. Artinya, kekuasaan yang diproduksi dan direproduksi menjadi unsur penting dalam proses ini. Adanya kelompok intelektual atau ruling class yang dianggap memiliki self-consciousness atau kesadaran diri. Di sini ideologi dibangun, diasosiasikan, dan diinternalisasikan hingga membentuk relasi Sebuah relasi kekuasaan yang berbeda. Ya. Oke. Dan menjadi ideologi yang dominan. Jadi relasi yang terbangun bukan atas persetujuan kolektif massa. Nah, di sini konsep hegemoni dan role sangat dekat dengan konsep kebudayaan. Kedua konsep ini dianggap sebagai sebuah proses sosial yang utuh dan menyeluruh. Teori hegemoni juga tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan karena mereka ini saling berkaitan dengan keseluruhan proses sosial hingga adanya distribusi power dan yang sangat berpengaruh dalam proses sosial. Lalu teori Gramsci, hegemoni Gramsci ini juga mengartikulasikan berbagai makna formal, nilai, dan keyakinan kelas dominan yang dibangun dan disebarkan. Selain itu juga adanya manifestasi dari aktivitas sosial yang berkaitan dengan identitas dan relationship. Dalam kajian antropologi pasti terjadi kontradiksi yang ditemukan di lapangan saat proses kajian. Dalam konteks ini, teori Gramsci melihat lebih pada hal-hal yang tidak tampak. Hal ini disebut dengan konsep common sense. Kebenaran yang diyakini massa bersifat kontradiktif, yang diyakini dan dapat berdiri sendiri berdasarkan situasi historisnya. Jadi disesuaikan dengan historis pada masyarakat itu. Asumsi dari common sense ini sendiri merupakan menyatakan bahwa massa menerima semua kontradiksi tersebut tanpa kritik dan secara mekanis. Dalam hal ini berasal dari sosial dan budaya di mana mereka dibesarkan.
Oke, lanjut ya. Atau dengan kata lain? Oke. Ya. Lalu konsep hegemoni Gramsci ini menempatkan kelompok intelektual yang dianggap mempunyai kesadaran diri tersebut menjadi aktor yang sangat penting, di mana mereka melakukan tindakan hegemoni counter, hingga menciptakan kelas-kelas baru dalam masyarakat. Tetapi juga disesuaikan dengan historis di masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, teori hegemoni Gramsci menyatakan bahwa kebudayaan tidak lagi dianggap sebagai makna yang tunggal dan secara relatif. Dan dalam kajian antropologi menjadi semakin kritis dengan kemunculan problematika yang lebih rumit di dalamnya. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan. Terima kasih. Apa persoalan atau gini, apa masalah yang dihadapi oleh kelompok 7 di dalam membaca artikel ini? Apa kesulitan yang dihadapi? Biasanya orang kalau saya tanya begitu tidak pernah ada yang bilang ya, tapi saya berharap mudah-mudahan bisa menyampaikan sesuatu kelompok 7 ini. Apa kendala yang dihadapi membaca bacaan semacam ini? Ya, boleh dijawab siapa saja, yang penting kelompok 7. Nah, saya ingin melihat, jangan-jangan ini memang jangan-jangan memang ini terlalu berat buat peserta kuliah ya membaca itu ya. Tapi ya gimana, tidak ada pilihan lain. Sekarang orang kalau mau belajar ilmu sosial ya harus membaca. Kalau tidak baca mustahil kita belajar ilmu sosial. Silakan, apa pendapat dari kelompok 7 terkait dengan tulisan ini? Tidak ada, tidak punya pendapat. Oke, kalau tidak punya pendapat, saya saya sampaikan pada peserta kuliah yang lain. Silahkan apabila ada yang ingin memberikan tanggapan gitu terkait dengan apa yang dibaca ini ya. Dan saya berharap tanggapannya tidak berupa tolong jawab pertanyaan apa arti dari kalimat ini gitu. Itu kalau seperti itu kan menjadi tidak pas ya. Tapi saya berharap teman-teman bisa menambahkan bagian-bagian yang mungkin masih bolong, belum disampaikan secara utuh oleh kelompok 2, dan barangkali bisa melengkapi pemahaman kelompok 7, dan barangkali bisa melengkapi pemahaman yang disampaikan kelompok 7, sehingga kemudian kita memperoleh satu pemahaman yang lebih komprehensif. Silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oh, siapa nih yang raise hand ini? Silakan. Siapa nih? Saya, Pak. Izin masuk, Pak. Silakan, Riki. Baik, Pak. Izin menanggapi. Mungkin juga menambahkan sedikit untuk teman-teman kelompok 7 tentang pemahaman saya dari bacaan ini. Sebelumnya, dari konsep pemikiran Gramsci yang saya tangkap dari bacaan yang diberikan ini, bahwa sebenarnya Gramsci ini tuh pemikiran tentang konsep hegemonia itu dipengaruhi secara tidak langsung oleh Lenin, tapi pemikiran Gramsci ini dinilai lebih futuristik atau lebih maju, karena Gramsci menganggap dalam konsep hegemoninya bahwa untuk menciptakan revolusi pada kaum proletar itu kan diperlukan kaum intelektual, dan konsep hegemoni dari Gramsci ini sendiri pun tidak hanya menganalisis bagaimana masyarakat komunis dalam masyarakat sipil, tapi juga bagaimana masyarakat modern itu ditempatkan dan diorganisasikan untuk memperoleh kemakmuran itu tadi. Nah, sedangkan Lenin itu berpendapat tentang konsep hegemoninya bahwa hegemoni itu berkaitan dengan dominasi negara kota terhadap negara desa. Nah, terus kemudian Lenin juga berpendapat bahwa peran pejuang itu hanya dapat terlihat atau hanya dapat muncul ketika para pejuang itu tergabung dalam partai yang dipimpin atau dibina oleh teori yang paling maju, paling akhir gitu. Dikatakan demikian.
Kemudian dalam menyusun konsep hegemonia juga, Gramsci ini mulai menemukan celah-celah dari yang mulainya dia menempatkan teori Marxisme sebagai sentral konsep hegemoninya, kemudian dia mulai berbelok arah, kemudian mendekati Weber dengan konsep otonomi kebudayaannya, sehingga konsep-konsep hegemoni dari Gramsci ini kan pada akhirnya nanti juga akan memuat faktor-faktor kebudayaan seperti adat istiadat, agama disebutkan dalam tulisan ini juga. Nah, kemudian pada tahap akhir juga dalam refleksi dari pengalaman hidup Gramsci itu kan disebutkan juga bahwa pada akhirnya Gramsci itu setuju atau mendekati konsep pemikiran dari Lukács tentang gagasan kolektif, di mana untuk mencapai suatu keberhasilan atau kejayaan itu tidak tidak didasarkan pada coercion, tapi didasarkan pada pemahaman, kesepakatan seperti itu. Kemudian pada 3 fase yang disampaikan tadi tentang konsep pemahaman Gramsci itu kan sebagai dasarnya itu diperoleh dari tahap pertama ketika Gramsci kecil sampai dia kuliah atau menempuh pendidikan studi di Universitas Turin. Nah, kehidupan kecilnya itu kan diceritakan bahwa dalam keadaan miskin dan bersama seorang kakaknya yang seorang pemimpin sosialis di Cagliari ya. Nah, ada satu fenomena, ada satu peristiwa yang membuat Gramsci itu membuka pikirannya itu karena adanya eksploitasi penguasa Italia melalui pengusaha mineral. Nah, ini mulai membuka pemahaman dari Gramsci. Kemudian pada tahap kedua disampaikan tadi bahwa Gramsci mulai mulai menyusun pemikirannya itu ketika ia mulai terjun dalam bidang politik. Nah, di sini tuh karena Gramsci itu mulai kenal dengan profesor-profesor diceritakan di Universitas Turin yang mereka paham dengan fenomena sosial, dengan teori-teori Marxisme dari Karl Marx. Nah, di sini dia mulai membuka pemikiran dan mulai paham bahwa dalam satu subjudul di tulisan ini kan disampaikan tentang kegagalan teori Marx ini yang kemudian ditemukan oleh Gramsci bahwa tidak argumentasi Marx itu dipatahkan bahwa tidak ada revolusi buruh yang terjadi gitu. Kemudian pada klimaksnya atau puncaknya diceritakan bahwa ketika Gramsci itu di penjara karena kaum fasis yang dipimpin oleh Mussolini itu kan diceritakan bahwa dia memblokir, dia memberantas setiap publikasi kekuatan politik dari kiri. Kemudian ada kritik dari Gramsci yang sangat mungkin menjadi ancaman bagi kaum fasis, yaitu dinilai bahwa kaum fasis itu tidak hanya berbahaya bagi komunis, tapi juga tujuannya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini juga yang menyebabkan ditangkapnya Gramsci dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun di dalam penjara itu kan diceritakan bahwa walaupun dengan under pressure, dengan tekanan, dengan segala keterbatasan, ia tetap mengeluarkan pemikiran-pemikiran intelektualnya. Nah, di sini satu hal yang membedakan lagi dari pemikiran Gramsci dengan Lenin dan pemikir hegemon lain bahwa Gramsci menempatkan sejarah itu sebagai basis utama untuk melihat adanya perubahan atau untuk melihat bagaimana fenomena sosial itu terjadi. Kemudian di sini akhirnya timbul pertanyaan tentang buku dari Prison Notebook itu. Nah, pertanyaan saya begini, di situ kan diceritakan bahwa sebenarnya Gramsci itu tidak menulis ya, tidak menulis buku, tapi hanya berupa catatan-catatan intelektual yang ia tulis dalam kertas-kertas, dalam kertas-kertas yang mungkin sulit dibaca. Nah, kalau di sini kita analogikan bahwa seperti turunnya Al-Quran mungkin itu kan tidak langsung dalam bentuk buku, tapi itu kan dalam ayat-ayat, dalam surat-surat potongan gitu, yang kemudian dalam kita kenal dengan namanya suhuf. Nah, mungkin demikian pula dengan Gramsci,
pemikiran intelektualnya itu ditulis dalam not-not, dalam kertas-kertas yang kemudian itu kan akhirnya menjadi prison notebook itu tadi. Nah, itu suhuf-suhuf itu tadi dikumpulkan kemudian menjadi kitab dalam bentuk buku. Nah, tapi pertanyaannya siapa yang menyusun suhuf-suhuf itu tadi jika menjadi kitab, menjadi prison notebook itu tadi kan belum dijelaskan dalam tulisan ini tadi. Itu siapa? Apakah Gramsci setelah bebas dari penjara? Itu kan juga belum. Kemudian Gramsci juga menekankan bahwa ada peran intelektual di sini agar revolusi itu terjadi. Nah, peran intelektual ini diharapkan atau difungsikan sebagai doktrinasi ya. Nah, kalau saya bahasakan dengan bahasa sendiri, saya anggap sebagai doktrinasi karena dia yang memberikan insight, dia yang memberikan masukan terhadap masa-masa itu sehingga masa itu menganggap atau menangkap bahwa apa yang diberikan oleh kaum intelektual itu sebagai satu-satunya yang dianggap benar. Nah, dalam analogi ini saya bisa contohkan mungkin seperti pada perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Ketika itu kan harus diperlukan kaum intelektual. Dalam hal ini mungkin Presiden Soekarno yang diceritakan bahwa ketika dalam hidupnya, dalam masa kecilnya, ia sering memikirkan tentang bagaimana arah negara ini di bawah pohon sukun gitu, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, kemudian ketika ada kesempatan, Presiden Soekarno menyampaikan pemikiran intelektualnya kepada massa, sehingga massa itu menganggap, wah ini benar, doktrin ini benar, atau kata-kata dari Presiden Soekarno ini benar untuk kita keluar dari penindasan ini, kejahatan ini, atau yang kita rasakan selama ini untuk keluar. Nah, jadi di situ ada semacam peran indoktrinasi dari kaum intelektual untuk membawa perubahan. Terima kasih, Pak. Itu dari saya. Ya, saya bahagia dengan penjelasan yang disampaikan Riki tadi. Sangat mendalam dan sangat padat ya. Ini ya saya di dalam ya beberapa kuliah terakhir saya memberi apresiasi secara khusus pada saudara Riki. Bagus, dan saya kira memberikan tambahan pemahaman bagi peserta kuliah ini. Saya berharap saudara tidak bosan dan tidak menyerah untuk terus-menerus melakukan pencarian, membaca gitu, dan berdiskusi dengan cari partner lah, ada teman, ada mungkin di organisasi atau di mana itu, silahkan mencari partner karena itu penting ya. Baik, saya ingin menanggapi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh saudara Riki. Jadi yang pertama adalah, jadi kalau kita membaca kisah hidupnya Antino Gramsci itu kita menjadi ingat terhadap dua nama di Indonesia. Yang satu adalah Soekarno, yang satu lagi adalah Tan Malaka. Saya tahu bahwa beberapa di antara kita barangkali ada yang bersikap sangat antipati kepada dua orang tadi. Yang pertama dianggap tokoh sekuler, yang kedua dianggap tokoh komunis. Namun kisah mereka itu mirip dengan kisah yang dialami oleh Gramsci. Hanya saja memang Gramsci dia tidak memiliki hidup yang panjang, hidupnya pendek itu. Dia menulis catatan selama dia di dalam penjara, dan kemudian dia mati. Kemudian setelah dia meninggal, kemudian ada orang yang membukukan catatan-catatannya. Itu memang kalau kita baca buku Prison Notebooks itu isinya adalah kutipan-kutipan pendek gitu. Dan itu kemudian orang berusaha menggali sebetulnya inti dari pemikiran Gramsci itu apa itu. Nah, kembali ke soal Bung Karno tadi. Bung Karno itu pada waktu dia di penjara itu dia, kalau kita baca buku Di Bawah Bendera Revolusi itu, dia bercerita tentang bagaimana dia menulis satu pledoi. Pledoi itu pembelaan ya. Pembelaan pada waktu dia akan disidang. Dia menulis satu pledoi sangat panjang itu. Dan di mana dia menulisnya? Ya, karena di penjara itu dia tidak diberi WC dia. Dia hanya diberi kaleng ya yang dipakai untuk dia BAB setiap hari. Nah, kaleng itu kalau habis dia pakai lalu dia bersihkan, dia buang keluar kotorannya, lalu kemudian malam harinya
ketika dia tidak pakai itu, dibaliklah kaleng itu, kemudian bagian atas kaleng itu dipakai buat alas dia menulis. Ya, dan dia membuat pledoi, membuat satu tulisan panjang pembelaan pada waktu dia di sidang dia oleh Landrat, oleh Pengadilan Negeri Belanda. Ini satu hal yang sebenarnya sering terjadi. Jadi banyak orang yang di dalam situasi tertindas itu mereka justru produktif, ya. Bung Karno dia mengalami masa-masa ketika dia di penjara, dibuang berulang-ulang. Dia pernah dibuang di ND, dia pernah di Flores, dia pernah dibuang di Bengkulu, dia pernah dibuang pernah juga dibuang di Banda Neira, ya, di Ambon, di beberapa tempat dia sempat dibuang. Dan itu kemudian mempengaruhi pemahaman dia tentang bagaimana harus mengubah bangsa ini, atau bagaimana bangsa ini akan dibangun. Dan itu Bung Karno mendapatkan banyak inspirasi dari gagasan yang dikemukakan oleh Karl Marx sebetulnya, ya. Jadi Karl Marx itu dia mengajarkan, atau ide dasar dari Karl Marx itu adalah soal kesadaran kelas, ya. Jadi ikatan-ikatan yang sifatnya primordial itu hilang semua, tidak penting bagi Karl Marx. Ikatan kebangsaan, ikatan berbasis agama, ikatan kesukuan itu tidak terlalu penting bagi dia. Bagi dia adalah sekarang ini mereka yang berada pada kelas yang sama harus bersatu untuk kemudian mengalahkan kekuatan yang dominan, yaitu kelas yang menindas mereka. Nah, Bung Karno juga demikian. Ketika dia merumuskan konsep tentang bangsa Indonesia, ya, dia tidak bicara bangsa itu sebagai sebuah ikatan yang sifatnya primordial, ya. Namun dia mengajak orang untuk berpikir bahwa yang disebut sebagai bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki kesamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah oleh Belanda, atau dijajah oleh Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi kemudian ada kesadaran bersama. Nah, jadi dia mengajak kita tidak kemudian mengkotak-kotak diri kita di dalam sekat primordial, namun mengajak kita untuk kemudian memiliki kesadaran bersama bahwa kita semua adalah bangsa yang terjajah dan kemudian mari kita bersatu. Itu gambaran yang disampaikan Bung Karno. Nah, mirip dengan yang disampaikan oleh Gramsci, ya. Gramsci ini dia dalam beberapa hal, ya, dia ada titik temu dengan pemikiran yang dirumuskan oleh Lenin, ya. Namun jalan yang ditempuh oleh dua orang ini berbeda. Lenin dia membenarkan, ya, aksi militer untuk melakukan untuk menggulingkan kekuasaan. Gramsci dia tidak. Dia percaya bahwa perubahan itu harus dilakukan pada tingkat kesadaran yang pertama. Jadi, diubah dulu kesadarannya, baru kemudian nanti secara gradual akan terjadi perubahan-perubahan sistem, perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi yang lebih terbuka, lebih demokratis dan lebih adil bagi semua orang. Ini beda yang di Lenin dengan Lenin, Stalin juga, Lenin, Mao Zedong dan Gramsci itu berbeda. Nah, Gramsci menempuh jalan ini. Namun sayangnya adalah bahwa Gramsci tidak pernah mempraktikkan apa yang dia tulis, ya. Dia nggak sempat mempraktikannya itu. Sementara Mao Zedong dia menulis satu buku, ya, White Book, buku putih itu dia pakai untuk seperti buku pedoman revolusi gitu. Jadi silakan nanti cari aja, download itu tulisan-tulisan dari Mao Zedong, bacanya nanti ada yang terjemahan bahasa Inggris. Ada juga buku-buku Lenin, itu cukup bagus, ya, untuk dipahami saja, ya. Saya tidak mengajak saudara untuk belajar menjadi komunis, tapi saya mengajak saudara untuk mengetahui sebenarnya dapurnya komunis itu kayak apa, dapurnya sosialis itu kayak apa. Nah, saudara sekalian, Gramsci itu dia mengajak orang, atau dia gagasan yang dia rumuskan itu lebih banyak menyasar aspek kultural, ya. Sehingga dia mengenal konsep hegemoni. Hegemoni itu proses ketika orang itu ditundukkan, namun dia tidak merasa bahwa dia sedang ditundukkan. Orang diperalat, namun dia tidak merasa bahwa dia sedang diperalat. Itu hegemoni. Nah, hegemoni itu, kata Gramsci, dilakukan dengan dua cara. Jadi orang itu misalnya, saya misalnya, ya, dihinggapi oleh kesadaran palsu. Jadi Karl Marx juga punya konsep tentang kesadaran palsu. Kalau di dalam gagasan Karl Marx, kesadaran palsu itu terjadi
atau menimpa kelas buruh, kelas pekerja. Mengapa mereka dihinggapi kesadaran palsu? Karena mereka diiming-imingi dengan apa? Salah satunya adalah dengan keyakinan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah salah satu cara untuk menebus dosa-dosa kita, dan kemudian kita akan mendapatkan tempat yang indah, yang baik, yang sangat ideal itu di surga nanti. Jadi orang menjadi lupa bahwa mereka itu punya masalah yang sekarang itu harus mereka pecahkan. Masalah apa? Kemiskinan. Jadi para buruh itu, kata Karl Marx, itu memang dicekoi dengan gagasan bahwa kalian itu menderita, itu bukan sesuatu yang harus kalian sesali. Justru menderita itu harusnya kalian bahagia, karena nanti kemudian kalian akan mendapatkan balasan di hari akhir nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga buruh kemudian menjadi kehilangan semangat untuk melakukan perubahan. Mereka tidak lagi punya keinginan untuk mengubah nasib mereka. Itu yang digambarkan oleh Karl Marx. Nah, gagasan tentang kesadaran palsu tadi itu juga dirumuskan oleh Gramsci. Gramsci melihat bahwa orang itu merasa bahwa dirinya baik-baik saja, atau mungkin dia merasa mendapatkan sesuatu yang enak, yang nyaman. Namun pada dasarnya dia sedang diperalat. Apa misalnya ya, orang yang kemudian diajak untuk mendukung salah seorang kandidat ya, dan kemudian dia melakukan semuanya dengan begitu serius ya, dengan begitu sungguh-sungguh ya. Bagi dia ya, yang dia lakukan itu adalah bagian dari ibadah, mungkin begitu ya. Sementara bagi elit yang memperalat dia, itu yang dilakukan, yang dia ingin capai adalah kekuasaan. Jadi orang-orang itu diperalat oleh elit ya. Bagi elit ini adalah soal merebut kekuasaan, bagi anggota, bagi mereka yang berada di tingkat bawah, ini adalah satu perjuangan. Ini adalah satu ibadah, satu perjuangan melawan kemungkaran dan lain sebagainya lah, jihad dan seterusnya itu. Nah, sementara ada orang elit itu yang memperalat mereka. Mereka merasa ini satu hal yang mulia untuk dilakukan. Sementara si elit itu dia merasa ya ini hanya sementara. Kalau sudah tercapai tujuan yang ingin dia raih, maka dia akan meninggalkan orang-orang yang semula mendukung dia. Dia akan beralih kepada kekuatan lain yang sekiranya akan mampu menopang dia. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya kasus di Indonesia kan seperti itu ya. Bayangkan Pilpres kemarin itu kan Pilpres yang brutal, luar biasa ya. Orang itu kemudian harus banyak yang kemudian keluarga-keluarga itu yang tercerai-berai. Keluarga besar ya, gara-gara grup WA. Di grup WA kemudian orang bertarung dengan begitu gila-gilaan ya. Mereka mengirimkan gambar ini, mengirimkan postingan ini dan seterusnya ya. Nah, mereka itu melakukan itu dengan segala kesungguhan hati. Benar-benar serius ya. Yang satu menganggap ini adalah perang melawan partai-partai setan, kira-kira gitu ya. Ada yang bilang gitu kan. Yang ini adalah perjuangan melawan kekuatan yang anti kebinekaan. Nah, itu kemudian mereka seolah-olah sedang bertarung dengan begitu serius ya. Di tingkat bawah seperti itu. Namun elit mereka tidak terlalu peduli soal itu. Yang penting adalah bagi mereka saya terpilih, dan setelah terpilih maka kemudian saya akan mendapatkan kekuasaan. Jadi ada kesenjangan yang luar biasa antara elit dengan massa. Nah, Gramsci ingin agar kita itu memiliki kesadaran yang sifatnya murni atau kesadaran sejati, bukan kesadaran palsu. Jadi kita jangan mau beralat, kata dia, namun kita harus memiliki satu sikap, memiliki satu sikap dan kemudian pendirian gitu yang kemudian membuat kita tidak mudah dicekoi dengan berbagai macam ideologi, tidak mudah ditipu, tidak mudah dicucuk hidungnya kayak kerbau ya, itu kata Gramsci. Nah, Gramsci itu memberikan satu terobosan yang sangat menarik ya, yaitu tentang peran intelektual. Di dalam bahasa dia, intelektual yang baik adalah intelektual yang dia sebut sebagai intelektual organik, yaitu adalah intelektual yang dia berada di tengah-tengah masyarakat. Pertama dia melakukan penyadaran terhadap masyarakat, lalu dia ikut bersama dengan masyarakat. Setelah mencapai kesadaran, maka mereka bergerak bersama untuk mengubah keadaan. Jadi intelektual itu dia berperan sekalipun dia adalah elit, namun dia sebenarnya, kata Gramsci, harusnya berada di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian melakukan
penyadaran dan kemudian mengajak masyarakat bersama-sama melakukan perubahan, memperbaiki kondisi mereka. Itu kata dia. Jadi intelektual itu berbeda dengan intelektual yang dibayangkan oleh para pemikir lain. Gramsci punya konsep sendiri. Dia merasa bahwa intelektual yang baik adalah intelektual yang dia sebut sebagai intelektual organik. Itu yang dia sampaikan. Baik, itu tanggapan saya, Riki. Silakan kalau ada yang lain ingin menyampaikan sesuatu. Pak, saya izin bertanya. Silakan, Justitia. Ya. Gini, jadi kan siapa namanya Gramsci itu kan seorang bisa dikatakan neo-Marxis gitu ya. Dan seperti yang diketahui bahwasanya Marxisme di Indonesia itu sangat ditolak gitu, sangat anti gitu di Indonesia. Nah, yang ingin saya ketahui itu apakah ada gitu penelitian antropologi di Indonesia yang menggunakan paradigma teori hegemoninya Gramsci gitu, Pak? Ya, ada. Jadi silahkan nanti cari ini adalah salah satu artikel yang ditulis di dalam jurnal antropologi ya. Dan di situ ada beberapa penelitian yang di dalamnya mencantumkan atau mengutip secara langsung atau tidak langsung pendapat dari Gramsci. Namun bisa kita coba cari ya. Kita coba cari di dalam portal Garuda. Saya mau share screen sekarang ya. Coba. Mudah-mudahan ada. Saya pernah membacanya saya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke. Ya. Kita lihat bareng-bareng di sini. Saya share screen ya. Jadi ada satu portal yang kita bisa gunakan untuk mengecek. Ya, ini adalah satu portal yang berisi ribuan artikel, ya, hasil penelitian, dan juga artikel yang berupa pemikiran, ya. Kita lihat sekarang, kita lihat Gramsci. Ya, kita lihat. Ya, banyak ternyata, ya. Kalau kita lihat ada banyak sekali, ya. Ada sekurang-kurangnya kalau kita menggunakan menggunakan kata kunci Gramsci, kita akan mendapatkan 47 artikel ya. Macam-macam ya. Ada kajian sastra, ada yang merupakan kajian pendidikan juga ada ya, gitu ya. Ada ya bermacam-macam ya, ada perlawanan terhadap moderatisme ya. Ini juga ini contoh ya, ada sekian banyak tulisan yang menggunakan Gramsci sebagai basis analisisnya. Kalau kita misalnya memilih kata lain ya, bukan Gramsci namun hegemoni, karena hegemoni itu konsepnya Gramsci. Ya, oke, kita lihat di sini. Ya, ini ada banyak sekali ya. Kalau kita menggunakan kata kunci hegemoni, kita mendapati 378 artikel. Kalau kita menggunakan kata Gramsci tadi, kita mendapati 48 artikel. Artinya ada. Ya. Nah, sebenarnya begini, Marxisme dan Leninisme memang dilarang. Namun secara akademik itu diajarkan di kampus. Ya. Tujuannya apa? Ya, agar kemudian orang mengetahui sebetulnya. Yang dilarang itu adalah pengamalannya. Jadi dan juga mempropagandakannya itu yang dilarang. Tapi kalau diajarkan untuk tujuan akademik itu bukan sesuatu yang harus bahkan tidak boleh dilarang kalau itu untuk tujuan akademik, karena mahasiswa perlu tahu, orang-orang di lingkaran keilmuan itu perlu mengetahui bahwa ada sekian banyak cara pandang, sekian banyak perspektif. Salah satunya adalah perspektif yang dikembangkan oleh Antilo Gramsci. Nah, pada tatanan praktis ya, sebetulnya ada banyak sekali kegiatan, aktivitas yang dijalankan oleh lembaga non pemerintah yang itu terinspirasi oleh teorinya Gramsci. Ya, kalau kita lihat misalnya ada konsep intelektual organik, ya, cendekiawan organik, itu banyak di antara intelektual yang itu mereka hidup di tengah-tengah masyarakat lalu memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dulu ada seorang Romo
namanya Romo Sandiawan Sumardi. Ya, dia keluar dari dari status dia sebagai pastor, lalu dia sekarang sepenuhnya mengabdikan diri untuk pemberdayaan masyarakat di Sungai Citarum di Jakarta, di sekitar Kampung Melayu. Dia menggunakan konsep-konsep yang dirumuskan oleh Antonio Gramsci. Itu Justitia. Jadi banyak. Bahkan kalau kita mencari kata Marx itu lebih banyak lagi di situ, di dalam artikel-artikel itu. Ya, jadi itu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang lain. Ya, silakan Hafiz. Siapa tadi? Oke. Baik. Atau kalau enggak saya akan lanjutkan apa yang kita bicarakan tadi. Tadi kita sudah bicara tentang pertama konsep konsep intelektual organik ya. Yang kedua kita bicara tentang hegemoni. Sudah kita bicarakan dua tadi. Lalu di mana sebetulnya kita bisa menggunakan konsep-konsep yang dirumuskan Gramsci ini di dalam penelitian antropologi. Ya. Tadi dipaparkan dalam artikel itu. Kalau kita membaca konsep hegemoni ya, dan konsep tentang bagaimana kesadaran itu ditanamkan, itu sebetulnya konsep semacam itu identik ya, dengan konsep sosialisasi dan internalisasi nilai. Ya. Jadi ada proses penanaman norma, penanaman nilai, penanaman kebiasaan, yang itu berlangsung di tingkat keluarga. Yang paling terasa adalah bahasa. Ya, kita itu mendapatkan pelajaran berbahasa di dalam keluarga. Pelajaran berbahasa itu begitu dalamnya, sehingga kemudian kita tahu-tahu sudah bisa berbicara dengan orang lain dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Ya, kita belajar di keluarga dan belajar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di dalam perkembangannya, kita kemudian tidak lagi ingat kapan dan dengan cara apa kita itu belajar bahasa. Ada yang ingat bagaimana kita belajar bahasa? Bahasa ibu loh ya, bukan bahasa kedua. Kalau saya ditanya kapan dan bagaimana saya bisa bahasa Jerman, ya saya bisa menjawab. Kapan saya bisa pakai bahasa Inggris dan saya belajar di mana, saya bisa menjawab. Ya. Namun kalau saya ditanya bagaimana saya bisa memiliki kemampuan dalam berbahasa Jawa, saya tidak bisa menjawab. Nah, kira-kira hegemoni itu mirip dengan itu. Ada proses penanaman yang berlangsung dengan sangat halus. Nah, tujuannya apa? Untuk melanggengkan kekuasaan, karena Gramsci bicara soal politik ya sebetulnya ya. Dia bicara soal politik yang di dalamnya ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Ada proses tadi yang kata Ricky tadi itu dikatakan ada proses indoktrinasi, betul. Indoktrinasi. Jadi dulu nggak tahu kalau angkatan ini mahasiswa baru itu diikutkan dalam kegiatan tertentu di kampus. Kemudian di situ mulailah dia ditanami, ditebarlah, disemailah gagasan-gagasan tentang versi agama menurut mereka itu lama-kelamaan yang dia peroleh itu, yang dia dapatkan, yang diajarkan kepadanya, lama-kelamaan berubah menjadi sesuatu yang dia yakini kebenarannya, yang diyakini kebaikannya, diyakini kemuliaannya, dan dia kemudian orang banyak mau ya berbuat sesuatu yang itu seringkali bahkan sampai pada tahapan yang tidak masuk akal. Ya, ada orang yang kemudian mau melakukan bunuh diri, membunuh orang lain. Ya, bayangkan ya, kita ada orang yang mau bunuh diri demi sesuatu yang dia yakini sebagai membela agama. Begitu dalamnya proses indoktrinasi itu, sehingga dia merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang mulia. Padahal kalau orang normal akan mengatakan itu sebuah kejahatan.
bagaimana itu membunuh orang lain itu bisa dikatakan sebagai satu perbuatan yang mulia? Itu kan berarti ada proses penanaman gagasan yang begitu dalam, yang begitu kuat, sehingga kemudian dia sampai pada level keyakinan semacam itu. Nah, itu dari saudara sekalian. Jadi ya kita mengalaminya apa? Ada fase-fase ketika kita itu menghadapi situasi semacam itu, dan kita dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Ada sebagian orang yang kemudian menganggap kehidupan yang berbeda dengan yang dia jalani adalah kehidupan yang tidak baik. Mereka yang tidak menjalankan agama seperti halnya saya menjalankan agama adalah orang-orang yang sesat. Mereka orang yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada upaya secara sistematis untuk melakukan klaim secara sepihak tentang apa yang benar dan apa yang baik. Yang benar adalah yang ada pada dirinya, orang lain itu salah. Dengan begitu kemudian kelompok ini menguat karena kemudian mereka bersatu dengan orang-orang yang memiliki perasaan yang sama. Mereka diikat oleh perasaan yang sama, perasaan bahwa kita itu memiliki musuh bersama bernama sekularisme, bernama ada orientalisme, ada hedonisme, ada kapitalisme, ada pokoknya semua isme-isme dimusuhi lah gitu ya. Kemudian kita itu yang paling bagus ya, karena kita punya ideologi yang paling bagus dan paling hebat, sehingga kemudian harusnya orang tidak perlu mencari ideologi lain karena kita sudah punya ideologi. Itu yang terjadi sampai pada tahapan yang begitu mendalam sehingga orang merasa bahwa ini sesuatu yang mulia dan baik untuk dilakukan. Baik, saudara sekalian, Gramsci itu sebenarnya mengajak orang untuk kembali bertanya atau mempertanyakan kembali hal-hal yang selama ini sudah diyakini sebagai baik atau diyakini sebagai benar. Apakah itu memang benar? Adakah di situ kejanggalan? Misalnya menyangkut elit dan orang biasa tadi. Adakah kesenjangan antara elit dengan orang biasa? Kalau ada kesenjangan berarti ada sesuatu yang salah. Karena elit dia memang berkepentingan untuk meraih dukungan di tingkat massa. Ya. Orang kan cari dukungan dengan cara bermacam-macam. Ada yang bagi-bagi uang, ya. Ada yang bagi-bagi sembako, ya. Lalu juga ada orang yang kemudian mencari dukungan dengan cara memanfaatkan sentimen kelompok. Pilihlah anggota yang orang Jawa asli, kayak gitu ya. Atau pilihlah calon anggota DPR yang seagama dengan kita, misalnya. Nah, bagi orang yang mengatakan begitu, itu kalau dia berada pada tingkat elit, tentu dia mendapatkan keuntungan. Nah, orang-orang di tingkat bawah, orang-orang awam, itu dia dimanfaatkan. Mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah perjuangan, adalah sesuatu yang mulia, sehingga kemudian mereka melakukan sesuatu mau tanpa penolakan sama sekali. Begitu terpilih, maka kemudian orang yang tadi berkampanye tadi dengan cara seperti itu tadi, itu sudah meninggalkan lagi orang yang semula memilihnya. Dia akan kembali lagi 5 tahun ke depan ketika dia akan minta dipilih lagi. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua kadang-kadang ya itu loyalitas itu dibangun dengan cara menciptakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin. Jadi ada di kampus itu kan ada itu kegiatan yang kemudian setelah kita dikelompokkan ke dalam ya kira-kira 10 sampai dengan 15 orang, kemudian di situ ada orang yang menjadi mentor kita, itu dia mengajarkan pada kita tentang berbagai macam doktrin yang itu harus kita atau yang kemudian akan lama-lama tertanam pada diri kita. Proses semacam itu berlangsung. Nah, Gramsci mengajak kita untuk kemudian kembali bertanya itu, bagaimana sebuah nilai, sebuah norma, sesuatu yang dianggap baik itu atau tidak baik tadi, itu bisa diyakini, dijalankan, diamalkan ya, oleh orang-orang yang mengikutinya. Itu kata Gramsci. Jadi tugas penyadaran tadi itu melekat pada diri seorang intelektual, yaitu adalah intelektual organik, orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat melakukan proses penyadaran tentang masalah-masalah real yang mereka hadapi. Itu gambaran tentang Antonio Gramsci. Ya,
Kalau di dalam antropologi, teori Gramsci itu lebih banyak diarahkan pada aliran yang berkarakter kritis. Jadi ada antropologi kritis atau teori kritis di dalam antropologi. Apa tujuan dari teori kritis dalam antropologi? Kalau di dalam teori-teori non kritis, ya, tujuan utama dari teori adalah sekedar untuk menerangkan, memahami dan menjelaskan. Memahami sebuah fenomena lalu menjelaskan fenomena. Selesai. Namun tugas teori kritis adalah memahami, menjelaskan dan melakukan transformasi masyarakat. Jadi kita meneliti masyarakat lalu kita berusaha melakukan transformasi masyarakat. Ada beberapa cara. Transformasi masyarakat menurut pendekatan yang non partisipatif, ya, itu adalah dengan cara penyuluhan pembangunan, ya. Jadi orang diberi penyuluhan tentang keluarga berencana, orang diberi penyuluhan tentang penggunaan pupuk organik, orang diberi penyuluhan tentang bagaimana menggunakan membayar pajak agar mereka sadar apa gunanya pajak dan sebagainya. Itu sifatnya top down. Namun penyadaran itu transformasi tadi, kata Gramsci, itu lebih bagus apabila dilakukan melalui proses penyadaran yang itu berlangsung secara gradual, pelan-pelan. Bukan oleh elit, bukan oleh negara, bukan oleh pemerintah, namun oleh intelektual organik. Jadi kalau saudara nanti pulang ke kampung, ke rumah masing-masing, saudara sebetulnya memiliki tanggung jawab sebagai seorang intelektual organik. Saudara wajib atau dituntut untuk dapat melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira gambaran dari Gramsci. Silakan kalau ada pertanyaan lain, silakan mari kita berdiskusi. Saya tunggu ya. Karena hari ini kita bicara tentang teori kritis. Jadi di dalam antropologi. Ini menjadi penting kalau kita menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Gramsci. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, ada diskusi, silakan. Saya tunggu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Endang, silakan, Endang. Kan tadi dikatakan bahwa di dalam teori hegemoni Gramsci kan ada kaum intelektual, membangkitkan kaum intelektual agar mengadakan perubahan menjadi lebih baik dari adanya penindasan yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan saya, apakah guru itu kan sebagai kaum intelektual, di mana guru itu kan sebagai perubahan dan membimbing murid-muridnya agar menjadi lebih baik. Apakah ketika itu tuh guru harus menjalankan kepemimpinan hegemonik juga, Pak? Terima kasih, Pak. Kepemimpinan hegemonik itu dilakukan oleh penguasa. Ya, kalau intelektual itu dia melakukan gerakan kontra hegemoni namanya. Itu ya, Endang, bisa dibedakan ya. Hegemoni dilakukan oleh penguasa. Kecuali kalau guru ingin melakukan hegemoni, menciptakan hegemoni. Jadi guru kemudian menciptakan kepatuhan yang luar biasa, besar. Jadi muridnya itu kemudian diajari tentang bagaimana menjadi murid yang baik, dia harus patuh, harus melakukan berbagai macam praktik yang menunjukkan ketundukan dia kepada sang guru. Itu adalah bagian dari hegemoni. Namun kalau kita bicara tentang guru secara umum, ya, itu dia cenderung mungkin dia bisa menjadi bagian dari alat kekuasaan untuk memperkuat hegemoni. Apa misalnya? Di sejumlah negara itu ada penanaman ideologi negara. Ya. Indonesia itu termasuk negara yang kemudian di dalamnya anak sekolah sampai dengan mahasiswa itu diajari ditanami dengan ideologi yang disepakati oleh negara ini. Ya.
ideologi Pancasila. Guru itu berperan sebagai pihak yang ikut menghegemoni, tapi dia adalah bagian dari kekuasaan. Mengapa saya katakan guru adalah bagian dari kekuasaan? Karena dia dibayar oleh negara dan dia menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara kepadanya. Ya, jadi dan dia menjalankan misi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu misi negara karena negara Indonesia misalnya kan punya tujuan ya, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, ya, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum, yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi guru di dalam kasus Indonesia adalah bagian dari kekuasaan, sehingga dia kemudian menjalankan hal-hal yang sifatnya membangkitkan atau menanamkan kesadaran bahwa kepatuhan kepada rakyat, dalam hal ini adalah murid sebagai rakyat. Nah, saudara sekalian, di dalam keadaan ketika negara itu bertindak represif, ya, dia melakukan pembunuhan, dia melakukan pengusiran, dia melakukan persekusi kepada rakyatnya, ya, dia kemudian misalnya menyingkirkan golongan minoritas, ya, memburu mereka, mengejar-ngejar mereka, itu maka guru bisa berubah peran. Dia semula adalah bagian dari negara yang dia menjalankan misi-misi negara, tapi kemudian mungkin dia bisa berbalik arah. Saya tidak mau menjalankan peran seperti ini, saya ingin berperan sebagai orang yang menyadarkan masyarakat bahwa mereka berada dalam kondisi yang tertindas. Bisa seperti itu. Jadi unik ya. Jadi peran guru itu bisa dua sisi, tergantung pada posisi apa dia berada. Mungkin guru-guru di pesantren ya itu mereka bagian dari intelektual organik ya, karena mereka relatif independen dari kekuasaan. Artinya mereka tidak harus menjalankan tugas yang dibebankan oleh negara pada mereka. Ya, tapi mereka menjalankan tugas barangkali sesuai dengan arahan dari pemilik yayasan barangkali, atau arahan dari mereka yang menjalankan roda organisasi itu. Dan mungkin saja tujuan dari pendidikan yang mereka lakukan terhadap peserta didik itu tidak sekedar untuk menanamkan kepatuhan rakyat kepada negara, namun mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran bahwa mereka itu sedang berada dalam masalah dan mereka perlu diajak untuk sama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu mungkin gambarannya, Endang, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Baik, teman sekalian, kalau tidak ada barangkali kita akhiri dulu kuliah kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kelompok yang satu bisa lebih siap lagi ya minggu depan ya. Kelompok yang lain mohon persiapan dengan lebih baik gitu, sehingga nanti tidak sekedar membaca apa yang menjadi tugas kita ya. Minggu depan saya akan menyimak diskusi sekaligus akan menyampaikan materi, sehingga minggu depan waktunya agak lebih panjang daripada hari ini. Ya, kita akan mengakhiri kuliah minggu depan pada pukul 12:30 kira-kira ya. Saya rasa itu kuliah kita hari ini. Saya sampaikan terima kasih teman-teman sudah ikut menyimak kuliah kita, dan jangan lupa presensi hari ini, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan. Saya cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini, dan saya sampaikan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Pak. Siang, Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Saya tutup ya.